Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muti. Saya dari Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 dengan NIM 2524008. Di sini saya akan menjalankan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia Dasar yang berjudul Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan dalam Era Digital. Oke, langsung saja kita membahas latar belakang. Pentingnya topik yang dibahas, globalisasi dan teknologi. Di era digital, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Globalisasi menurut kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi agar tidak tertinggal. Aksesibilitas pengetahuan. Dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan dalam bahasa yang mereka pahami, yaitu bahasa Indonesia. Identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan membantu memperkuat identitas nasional dan melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Peningkatan literasi. Meningkatkan literasi ilmiah di kalangan masyarakat Indonesia sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Kita lanjut ke pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama, aksesibilitas pengetahuan. Terjemahan karya ilmiah. Banyak karya ilmiah internasional yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terbaru tanpa hambatan bahasa. Publikasi lokal, penerbitan buku, jurnal, dan artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas dan inklusif. Pemahaman konsep. Dengan materi ilmiah yang tersedia dalam bahasa Indonesia, masyarakat dapat lebih mudah memahami konsep-konsep kompleks yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Dan yang selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan teknologi dan inovasi. Bahasa dalam teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam aplikasi, perangkat lunak, dan platform digital membuat teknologi lebih mudah diakses oleh masyarakat lokal. Inovasi lokal mendorong pengembangan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam inovasi. Penggunaan luas, memperluas penggunaan teknologi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan melalui antarmuka yang ramah pengguna. Dan yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran. Bahasa pengantar. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan formal dan informal, memudahkan siswa dalam proses belajar. Materi ajar, buku teks, modul pembelajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya disusun dalam bahasa Indonesia untuk mendukung pemahaman yang lebih baik. Pembelajaran yang efektif. Memastikan bahwa siswa dapat belajar secara efektif dan efisien dengan menggunakan bahasa yang mereka kuasai. Dan yang keempat adalah komunikasi ilmiah. Konferensi dan seminar. Bahasa Indonesia digunakan dalam konferensi dan seminar nasional, memungkinkan para ilmuwan dan peneliti berbagai temuan mereka dengan komunitas lokal. Kolaborasi penelitian. Memfasilitasi kolaborasi antar peneliti dan akademisi dalam proyek-proyek penelitian yang relevan dengan kebutuhan Indonesia. Penyebaran temuan. Memungkinkan penyebaran hasil penelitian kepada masyarakat luas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu ilmiah. Dan yang kelima adalah digitalisasi konten ilmiah, e-book dan jurnal elektronik. Digitalisasi konten ilmiah dalam bahasa Indonesia seperti e-book dan jurnal elektronik memperluas jangkauan distribusi pengetahuan. Situs web edukatif. Situs web dan platform edukatif menyediakan informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, memudahkan akses bagi siapa saja yang membutuhkan. Akses informasi. Memastikan bahwa informasi ilmiah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Yang keenam adalah pelestarian budaya dan identitas nasional, bahasa dan budaya. Menggunakan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan membantu melestarikan budaya dan identitas nasional di tengah arus globalisasi.
Kompetisi internasional menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan bersaing di kancah internasional. Kebanggaan nasional membangun kebanggaan nasional dengan menunjukkan kemampuan bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketujuh, peningkatan kualitas riset lokal. Publikasi ilmiah, publikasi hasil riset dalam bahasa Indonesia memungkinkan apresiasi dan pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat lokal. Apresiasi riset lokal, masyarakat dapat lebih menghargai dan memanfaatkan hasil riset yang relevan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Peningkatan kualitas, dorongan untuk menghasilkan riset berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Dan kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan pendidikan, teknologi, dan penelitian di era digital. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan memastikan aksesibilitas dan pemahaman yang lebih luas di kalangan masyarakat, memperkuat identitas nasional dan mendorong inovasi serta kolaborasi ilmiah lokal. Berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.